Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya memutuskan vonis 6 tahun penjara kepada terdakwa Widodo atas tindak pidana korupsi dana penyertaan modal PDAM Kapuas. Mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas pasrah setelah mendengarkan putusan Majelis Hakim pada persidangan tipikor di Pengadilan Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat 9 Juli 2021. Widodo dijatuhkan vonis selama 6 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Pada pembacaan putusan, Majelis Hakim mengatakan terdakwa Widodo harus mengganti uang kerugian negara sebanyak 5,2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tersangka tidak dapat memenuhi untuk membayar kerugian negara selama 1 bulan, maka berdasarkan hukum seluruh harta benda akan disita. Dan jika harta benda tersebut tidak cukup menggantikan kerugian negara, maka dengan ketentuan digantikan pidana penjara selama 3 tahun. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Widodo SE bin Cipto yang identitas selengkapnya termuat dalam putusan ini. Saya tidak bacakan lagi. Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan sekarang yang rinciannya termuat dalam putusan. Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh penasihat hukumnya Hari Setiawan SHMH, Marison Sihite SH, dan Maruli Periolan SH, advokat penasihat hukum pada kantor PMA Laupim berkantor di Jalan Raja Wali 4 nomor 5 Palangkaraya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 23 Februari 2021 di bawah nomor 102 dan seterusnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 6 Pitsus Tipika 2021 PN Palangkaraya tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 6 Pitsus Tipika 2021 PN Palangkaraya tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang, berkas-berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini. Telah mendengar keterangan para saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, baik yang diajukan oleh penuntut umum serta baik yang diajukan juga oleh penasihat hukum terdakwa. Telah mendengar dan membaca surat tuntutan pidana dari penuntut umum nomor register perkara PDS garis datar 03 strip Q.2 titik 12 strip FT titik 2 strip 06 strip 2021 tanggal 21 Januari 2021 yang pada pokoknya saya tidak bacakan ya karena sudah didengar juga. Yang pada pokoknya intinya bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001
secara lisan, yaitu berupa duplik nasihat hukum terdakwa secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya tetap bertahan pada pledoi yang telah disampaikan sebelumnya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, yaitu primar, melanggar pasal 2 ayat 1 Yunto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 65 ayat 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 3 Yunto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 65 ayat 1 ke KUHP. Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti sehingga tidak perlu dijelaskan lagi oleh penuntut umum, dan terhadap surat dakwaan tersebut penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut. Menimbang bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu 1. Saya nggak bacakan keterangannya ya, tapi termuat dalam putusan, yaitu saksi Sahti Tiri SE, saksi Kristop Esa, saksi Sumadi Esa, saksi Nunik Pungkaswati SE, saksi Muhammad Ismail Julhaido ST, saksi Fedi Rahmanto SE, saksi Lambang Slamet, saksi Kusno, saksi Hadi Kusnadi HB bin H Berkatullah, saksi Murdiono SE, saksi Muji Mariana ST, saksi Dias Amandio bin Marta Dinata, saksi Freddy Wibowo bin Marta Dinata, saksi Ahmad Diansah, saksi Kuswoyo bin Sapon, saksi Pahala Aritonang ST, saksi Supiman bin Katir, saksi Eka Rahmawati, saksi Suparlan bin Salam, saksi David AMD ST, saksi Widarso SPD bin Cipto, saksi Irma Aryani, saksi M. Riza Faisal, saksi Iwan Rusnawan bin Rusman, saksi Arpi Trianto ST, saksi Eko Dharma Putra SSTP, saksi Winarni, saksi Sudarso bin Sapon, saksi Agus Cahyono ST, saksi Utomo Bisi Subianto, dan saksi Muhammad Hairul Anam bin Kusairi, di mana keterangan saksi tersebut termuat lengkap dalam putusan ini, saya tidak bacakan lagi. Dan terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa pada intinya membenarkan akan dakwaan itu, walaupun ada beberapa hal yang dikoreksi dan dibantah oleh terdakwa, juga termuat selengkapnya dalam putusan ini. Menimbang bahwa di depan persidangan, selain menghadirkan saksi-saksi sebagaimana yang disebutkan di atas, penuntut umum juga telah menghadirkan satu orang ahli, yaitu Arif Sunardi, yang juga keterangannya termuat lengkap dalam putusan ini, dan saya tidak bacakan lagi. Menimbang bahwa
persidangan, penasihat hukum terdakwa juga menghadirkan saksi yang meringankan, yaitu atau saksi adecat, yakni saksi Novel Rizal yang keterangannya termuat lengkap dalam putusan ini. Saya tidak bacakan juga. Menimbang bahwa selain mendengarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan saksi yang meringankan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, juga telah didengar keterangan terdakwa yang selengkapnya termuat dalam putusan, yang pada pokoknya membenarkan akan dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa selain mendengarkan keterangan saksi, keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut umum, dan saksi adecat atau saksi yang meringankan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, juga di depan persidangan telah disita barang bukti sebagaimana daftar barang bukti yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Yang untuk menyingkat pembacaan isi putusan ini, Jaksa Penuntut Umum Stirman Eka mengatakan, sependapat dengan putusan yang disampaikan oleh majelis hakim berdasarkan bukti tuntutan dakwaan primer pada persidangan agenda tuntutan. JPU membuktikan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun putusan dari majelis hakim jauh berbeda dengan tuntutan JPU. Sebelumnya JPU menuntut pidana penjara selama 9 tahun dan denda 500 juta diganti masa kurungan selama 4 bulan apabila tidak dapat membayar. Untuk putusan dari majelis hakim pada hari ini terkait perkara terdakwa Widodo, pada pokoknya majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum, terutama dalam pasal yang terbukti, di mana pada saat tuntutan penuntut umum membuktikan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan tadi dalam putusannya juga majelis hakim sependapat dengan apa yang dituntut oleh penuntut umum. Kemudian terkait dengan yang lainnya seperti ruang pengganti, barang bukti, semua sependapat dengan tuntutan penuntut umum, cuman terjadi perbedaan lamanya pidana. Kami penuntut umum pada saat penuntutan menuntut pidana penjara selama 9 tahun dan tadi hakim memutus 6 tahun. Nah, tentunya seperti yang diamanatkan, kami punya waktu untuk pikir-pikir selama 7 hari ke depan. Nanti akan kami pergunakan waktu tersebut. Tentunya kami juga akan berkoordinasi dan melapor ke pimpinan bagaimana nanti selanjutnya. Seperti itu. Diketahui Widodo menjabat Direktur PDAM Kapuas pada periode tahun 2013-2017. Dirinya terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi atas dugaan penyalahgunaan dana penyertaan modal dari Pemkab Kapuas yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk program Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau SRMBR periode tahun 2016-2018. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Surya Adiwinata melapor.